Baik rekan-rekan semuanya, di sini saya akan melanjutkan apa itu driver risk profile atau profil pengemudi yang beresiko. Di sini kita bisa lihat ada status pramudi ya di kolom ini. Terus ada juga keterangan daftar hitam. Ini belum bisa saya beritahu, tapi ini akan ada mungkin suatu saat. Terus di sini ada nilai pramudi, ada risiko pramudi. Nah, di sini saya pakai catatan MCU untuk memberikan tanda saja ya, untuk memberikan tanda saja. Kalau pramudi B contohnya nih, yang warna hijau ini, dia sudah melakukan pelatihan. Ya, di sini ada yang namanya status pelatihan, ada pelatihannya, dan ini 365 nih, yang ini ya. Apa itu 365? 365 itu adalah jadi dalam waktu 1 tahun 365 hari. Jadi pelatihan ini setahun sekali. Nah, ada apa aja pelatihannya? Selain yang tadi saya bilang, salah satunya adalah JMP RHM. Yang pertama ada defensive driving. Itu yang pertama. Ada defensive driving training atau DDT. Yang kedua adalah tanggap darurat ya ini. Ini tanggap darurat. Yang ketiga adalah product knowledge. Product knowledge ini. Yang keempat adalah JMP RHM. Tentu saja yang akan saya bahas di video selanjutnya mengenai sosialisasi dan materinya, serta ada soalnya. Jadi para rekan-rekan pramudi ini wajib menjawab ya, wajib menjawab. Nah, yang terakhir adalah SOP dan SPM. Setiap materi, maksudnya setiap pelatihan itu setahun sekali. Di sini ada skor BA04, mungkin ini historinya mungkin ya. Histori skor BA04 ini ya. Kolom ini mungkin histori, saya belum tanya juga kepada pihak divisi keselamatan dan keamanan. Nanti akan saya tanyakan. Sekarang kita membahas soal DRP dulu. Fungsinya DRP ini apa bagi pramudi? Ini di bagian sebelah kiri, di bagian tulisan driver risk profile, saya tutupin soal itu nama pramudi. Oke. Yang pertama adalah status pramudi. Di sini kita lihat ada tulisan aktif semua. Ini ada sangkut pautnya loh dengan materi yang akan diberikan, maksudnya yang akan saya jelaskan nanti ya, mengenai materi JMP RHM. Karena status pramudi ini harus aktif agar namanya ini ada di dalam daftar nama pada saat ingin mengisi soal. Ya, itu pertama. Kedua juga pramudi ini wajib sudah mempunyai ID card. Wajib mempunyai ID card dari koperasi atau PT perusahaan masing-masing yang bekerja sama dengan pihak Transjakarta dengan status pramudi ya, pramudi. Lalu ada namanya nilai pramudi. Nilai pramudi ini bisa muncul setelah kita mengisi data minimal 3 sebenarnya ya. Seharusnya dilengkapi, cuman karena ini nggak bisa saya geser lagi. Kalau saya geser ketahuan data pribadinya ya. Dari ini, kalau ini saya geser lagi ke kiri, ini akan keluar data pribadinya, jadi saya tidak akan menggesernya. Kita ke nilai pramudi dulu. Nah, di sini terlihat ada nilai 90, ada nilai 92 ya. Ini pramudi A nilainya 90, pramudi B nilainya 92. Oke. Pada saat awal didaftarkan nama pramudi di DRP ini atau driver risk profile ini, pada saat kita klik aktif di sini, ya kita klik aktif di sini, itu akan langsung muncul nilainya sebesar 90 poin. Ya, dengan
risiko pramudinya, dengan risiko pramudi ini dia dengan risiko sedang, ya, risikonya sedang. Contoh kayak pramudi A, kan kita akan membahas mengenai materi pelatihan ya, JMP RHM di video selanjutnya. Seperti pramudi B ini sudah mengerjakan, sudah membaca materinya, sudah istilahnya mengikuti sosialisasi. Karena dari pihak Transjakarta bagian divisi keselamatan dan keamanan ini memberikan informasi ini tidak perlu kelas, tidak perlu ngumpul untuk mengerjakan atau memberikan materinya. Bisa di mana saja dan bisa kapan saja. Tapi kapan sajanya ini ya seharusnya secepatnya ya untuk mengerjakan, karena ini kan setahun sekali gitu. Kalau bisa di bulan yang sama. Ya mungkin kalau misalnya karena saya bikin video ini di akhir bulan, ya mungkin bolehlah ada perbedaan bulan. Kita lihat di sini ada perbedaan ya, dua poin di bagian status pelatihan. Karena pramudi B dan pramudi E ini sudah melakukan menjawab pertanyaan yang ada di dalam materi JMP RHM. Jadi dua pramudi ini mendapatkan masing-masing 2 poin. Kita lihat perbedaannya di nilai pramudi dan risiko pramudi ya. Ini nilainya 90, risiko pramudinya sedang. Kita sebagai operator, kita sebagai operator menghindari pramudi ini mendapat risiko pramudinya dengan status tinggi. Karena kalau dengan status tinggi berarti dia entah sering kena BA atau bermasalah seperti itu. Tapi ini perbedaan 2 poin saja sudah membuat risiko pramudinya menjadi rendah. Ya istilah kata tidak 100% aman ya. Karena risiko dalam mengemudi, apalagi kita sebagai bukan kita ya, tapi rekan-rekan sebagai pengemudi angkutan umum membawa penumpang, melayani masyarakat, itu mempunyai risiko yang sangat tinggi sebenarnya dan tanggung jawab yang cukup besar. Bukan cukup besar sih ya, tapi memang sangat besar tanggung jawabnya. Karena apa? Kita harus selalu fokus mengikuti SOP, ya tidak boleh macam-macam pada saat operasional. Ini beda 2 poin aja, bisa berbeda loh risikonya dari sedang jadi rendah. Jadi rekan-rekan pramudi semua diharapkan sebelum mengisi mengikuti dulu, membaca terlebih dahulu apa saja itu yang ada di dalam materi tersebut, apa saja yang dibahas harus dipahami, dicermati, dan kalau bisa diterapkan. Ambil sisi positifnya. Misalkan ada contoh-contoh yang kayak entah laka atau apa, ya mohon dihindari. Jangan sampai rekan-rekan semua yang sebagai pramudi ini lalai. Lalai dalam artian kesadaran penuh ya. Kesadaran penuh melakukan kelalaian kerja. Jadi di setiap pelatihan ini kan pelatihan ada 5 ya. Pelatihan ada 5. Ada defensive driving training, ada product knowledge, ada juga tanggap darurat atau tanggap gawat darurat TGD, ada juga JMP RHM, ada juga SOP SPM. Nah, ini yang saya lihat sepertinya dari pelatihan ini kan dapat nilai 2 poin ya. Dapat nilai 2 poin, ini yang merah nih. Di bagian status pelatihan nih, ini ada yang merah, nilainya 2 poin. Berarti kalau dengan 5 pelatihan masing-masing mendapatkan nilai 2 poin. Ya. Mendapatkan, ini opini saya aja nih. Berarti karena ada 5 pelatihan, berarti masing-masing 2 poin dong gitu. Karena nilai awalnya itu 90 nilai pramudinya. Kalau pertama kali baru
masukkan datanya ke DRP ini. Ini kan setahun sekali, jadi ini untuk yang materi JMP RHM-nya ini kan bisa dikerjakan di mana saja. Nanti akan saya bahas mengenai materinya di video selanjutnya. Oke. Di sini kita ambil contoh yang Pramudi B ini ya. Pramudi B dan Pramudi E. Ini masing-masing mendapatkan nilai 2 poin ya. Masing-masing mendapatkan nilai 2 poin. Itu kita bisa lihat dia tanggal berapa tanggal pelatihannya. Karena di sini ada tanggal pelatihan, ada tanggal pelatihan lagi di satu kolom seperti ini gitu loh. Kita lihat. Nah, di sini terlihat Pramudi B dan Pramudi E ini sudah mengerjakan dan mengikuti pelatihan JMP RHM ya. Sudah mengikuti pelatihan dan membaca materi dari serta menjawab soal dari bagian JMP RHM materinya. Yang Pramudi B itu mengerjakan pada tanggal 28 Agustus. Ya, tanggal pelatihan selanjutnya itu kan setahun sekali. Tanggal 27 Agustus 2024 berarti untuk tanggal selanjutnya ya di kolom ini dengan ini. Nah, Pramudi E kan A B C D E, Pramudi F, mohon maaf. Pramudi F ini dia mengerjakan pada tanggal 22 Agustus 2023 ya, beberapa hari yang lalu. Ini dia akan mengikuti pelatihan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2024. Jadi pelatihan ini setahun sekali, tidak setiap saat, kecuali memang rekan-rekan ini ada yang terkena laka. Nah, saya mohon maaf agak nyenggol dikit nih. Di KPI itu rekan-rekan ada yang namanya sanksi ya, tapi tidak saya buka, saya spill sedikit aja, saya kasih informasi sedikit aja. Ada sanksi untuk Pramudi dan itu mempengaruhi dari nilai Pramudi. Mohon maaf saya batuk-batuk ini karena memang kondisi lagi sakit. Nah, sanksi Pramudi itu bervariasi. Tapi yang saat ini yang saya tahu ada dua jenis kelompok sanksinya. Ada sanksi dari laka dengan status Pramudi sebagai pelaku, ya, laka ya, kecelakaan dengan status Pramudinya sebagai pelaku bukan korban. Kedua adalah bagian unsafe action. Unsafe action itu seperti ini Pak. Rekan-rekan ini sudah mengikuti pelatihan SOP dan SPM. Namun pada saat operasional ini rekan-rekan secara kesadaran penuh lalai dalam SOP dan SPM-nya. Nah, ini bagian unsafe action. Itu ada sanksinya. Nilai sanksinya itu bervariasi, Pak. Ada mulai dari 10 kalau tidak salah. Saya tidak berani saya buka tab-nya karena sedang record. Kalau nggak salah minimal 10 dan yang paling fatal itu 100. Kalau nilainya sudah 100 langsung fatal 100, nilai pramudinya minus 100. Ya berarti saya tidak bisa menjelaskan lagi Pak, karena memang kalau udah minus 100 ya sudah tahu sendirilah akibatnya seperti apa. Jadi diingatkan kembali rekan-rekan pramudi semua ini kan mengemudikan kendaraan umum, ya, mengemudikan kendaraan angkutan umum. Tentu saja memiliki tanggung jawab yang besar pada saat operasional, entah itu unitnya, diri sendiri, atau bahkan penumpang. Jadi tetap saya ingatkan, mengemudi itu adalah resiko yang sangat tinggi, mempunyai resiko yang sangat tinggi. Jadi lebih berhati-hati lagi untuk rekan-rekan
dalam kedepannya agar tidak mendapatkan musibah. Amin. Oke. Selain 2 orang ini sebenarnya ada lagi, cuman saya nggak kelamaan, dengan kita main cepat aja untuk ini. Jadi, nah nanti di dalam materi ini pada saat sebelum menjawab pertanyaan ada namanya pilihan dengan tulisan nama dan nick Pramudi, ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana. Pokoknya ini bagian status Pramudi aktif ini sangat berpengaruh. Kalau misalnya nggak aktif, kosong ya. Contoh kita ambil yang satu nih, yang bagian harus saya pelan-pelan di sini nih biar nggak offset saya gesernya. Nah, contoh kita Pramudi A, ya. Ini kan nilainya 90 nih. Kita nonaktifkan. Kita klik delete. Kita enter. Nah, nilainya ini 0. Nanti di materi Pramudi, atas nama Pramudi A ini nggak muncul namanya di materi JMP RHM itu, karena materi tersebut terhubung dengan DRP ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nih merasa, saya Pramudi dari koperasi ini, dari PT ini, kok nama saya nggak ada nih di linknya, coba tanyakan kembali kepada pihak koperasi atau pihak perusahaannya untuk diaktifkan di bagian status pramudinya. Aktif ya, tuh balik lagi nilainya seperti itu. Oke, sekian informasi mengenai penjelasan driver risk profile. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak karena ini menyangkut internal juga. Jadi, tapi kalau yang tampilan seperti ini di layar ini, semua operator sama. Alhamdulillah saya lihat semua operator sama. Nggak semuanya sih saya lihat, cuman ya kalau pas lagi pada pembahasan kayaknya sama semua dengan seperti ini hasilnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan driver risk profile di KPI ini atau Key Performance Indicator. Semoga rekan-rekan bisa mengerti apa saja penjelasan yang saya berikan. Jikalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Ini khusus Pramudi Kopamilet. Tapi kalau misalnya dari pihak luar Kopamilet ada yang ingin bertanya, mohon bertanya kepada safety agentnya masing-masing. Karena setiap operator itu memiliki safety agentnya masing-masing. Sekian, terima kasih sudah mau menonton video ini. Mudah-mudahan gak kena teguran lagi karena saya hanya menjelaskan secara simpelnya aja seperti ini. Saya juga udah blok sana sini di layar tampilan agar tidak mengekspos seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.